Hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Menurut Depdiknas 2006, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua menurut Saprian tahun 2001 tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang ketiga, secara umum mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik atau to be a good citizen, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan atau civic intelligence, baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa tanggung dan jawab, civic atau responsibility, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, secara khusus membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dari hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Yang pertama, membantu mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, mahasiswa sebagai generasi baru dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan yang cerdas. Adapun yang keempat yaitu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Adapun sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yaitu historis, sosiologi, dan politis. Yang pertama, historis. Yang pertama tahun 1908 diawali berdirinya oleh NC Budi Utomo dan organisasi lain. Yang kedua 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Yang ketiga 1945 Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Yang kedua sosiologi. Kewarganegaraan dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa melalui pembelajaran di sekolah-sekolah dan pembaharuan pendidikan nasional. Yang ketiga politis. Yang pertama, pernyataan Semi Mantri tahun 1972 pada masa Orde Lama mulai dikenal. Yang pertama 1957 kewarganegaraan. Yang B 1962 civic. Yang ketiga pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Yang kedua Orde Baru, kurikulum yang dinamakan kurikulum 1968 di mana tercantum pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara indoktrinasi dihilangkan menjadi pokok pembinaan jiwa Pancasila yang bertujuan membentuk manusia Pancasila. Yang ketiga, pasca Orde Baru sampai sekarang mata pelajaran kewarganegaraan terus mengalami perubahan sesuai kondisi yang dialami. Adapun dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan terus mengalami perubahan sesuai yang dialami mengikuti periodisasi pelaksanaan undang-undang dasar? Menurut Aristoteles 1995 mengemukakan yaitu different constitution require different sorts of civic function. Contohnya yang pertama, semakin lunturnya nasionalisme bangsa, yang kedua lemahnya penegakan hukum, yang ketiga korupsi yang semakin merajalela, yang keempat kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, yang kelima primordialisme, yang keenam etika politik kalangan elit para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat. Baiklah, sekian presentasi saya Pak Adrakso